warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu, kali ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu aturan-aturan yang bisa kamu patuhi di dalam kelas kamu, ya. Aturan-aturan ini kamu buat nanti di sticky note ini, ya. Sticky note ini kamu isi lalu kamu tempelkan di sini. Apa keyakinan? Jadi keyakinan kelas ini harus kamu patuhi karena kamu membuat bersama, kan? Jadi harus kamu patuhi, ya. Jadi keyakinan kelasnya seperti ini. Misalnya kamu buat tidak boleh datang terlambat. Nanti apanya di bawahnya kamu buat pula. Apa kalau tidak boleh terlambat itu apa ya apanya? Dia tidak boleh punya kamu kasih apa? Misalnya terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi namanya, ya. Kurangi jam istirahatnya selama dia terlambat. Ya. Kamu buat keyakinan kelasnya di sini, ya, seperti yang dibagikan. Dan sekarang bagikan videonya. Kamu buat, ya. Yang udah dapat boleh langsung dibuat, ya. Ya, buat namanya di situ, ya. Langsung dibuat keyakinan kelasnya. Udah semuanya dapat? Oh, udah bingung tadi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, semoga saya minta waktu sebentar. Mohon maaf jika meminta sedikit waktu Bapak Ibu. Itu saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang merupakan pengembasan dari kegiatan budaya penggerak. Apa itu budaya positif? Kita mulai dari kata disiplin. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cangkap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi dari filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara di Bapak Pendidikan itu dikatakannya disiplin itu artinya berasal dari diri kita sendiri, self-disiplin. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke satu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu bisa menjadikan kita menuju tujuan yang mulia. Potensinya sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sama-sama kita ketahui nilai-nilai kebajikan universal itu ada jujur, bertanggung jawab, gotong royong, semuanya ya. Jadi nilai disiplin positif itu, disiplin itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk tindakan dalam satu pelanggaran terbagi tiga, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari yang ketiga ini kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya kepada anak kita mengenainya, apa kita memilih sebuah hukuman atau memilih sebuah konsekuensi atau restitusi. Kita masuk dulu hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dia tidak direncanakan. Dia tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tidak terencana. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya guru yang memberi hukuman tersebut. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa hukumannya berupa fisik, psikis. Jadi murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya hukuman ini kita bisa seperti memarahi anak, kamu, gitu kan? Kamu berbuat seperti ini. Kita mempermalukan di depan temannya, atau kita menjewer, ya, urung-urung yang dijewernya kupingnya atau apa. Itu yang psikis. Lanjut, itu yang berupa hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Murid dan guru sudah menyepakati apa saja disiplin yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar.
umumnya bentuknya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan dihadapinya. Misalnya mereka melanggar terlambat pada mata pelajaran PJOK selama 10 menit. Lalu dia dapat hukuman, dapat konsekuensi, mereka lari sebelum di lapangan, misalnya sebelum itu berhubungan dengan pembelajarannya. Atau tidak sengaja menyenggol minuman guru di meja guru, konsekuensinya mereka membersihkan meja guru tersebut. Itu konsekuensi ini saling berhubungan, jadi sudah disepakati terlebih dahulu. Lanjut kita restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi murid itu membuat kesalahan, dia yang mencari solusi dari kesalahannya itu dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini siswa sendiri yang berbuat masalah, dia yang mencari solusinya sendiri. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu yang disebut dengan restitusi. Lanjut. Kita masuk lagi di hukum oleh penghargaan. Ini mengenai penghargaan. Al-Fiqh menggunakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita memberi pembelajaran itu adalah berupa itulah yang penghargaan. Dampak dari penghargaan ini, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saja. Jadi tidak jangka panjang. Jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi, kita beri lagi dia penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan itu, serta kehilangan dan motivasi dari dirinya. Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita kesalahan. Jadi untuk hasilnya ada yang dibayar, dia akan lebih banyak memberi kesalahan. Selanjutnya, dampak penghargaan itu menurunkan kualitas. Maksudnya, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja sama dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa itu yang dibayar untuk setiap judul atau berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah lama, yang dibayar ini hasil kerjanya terhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya memasrah diri menjadi lebih baik. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil membuat puisi misalnya. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Yang satu diberitahu, yang satu tidak. Kreativitasnya lebih berkurang yang diberitahu tersebut. Lalu penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama memberikan jalan keluar, kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Selanjutnya, penghargaan itu bisa menghukum. Maksudnya, contohnya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia tidak dapat ranking 1.
Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dan jadi dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Bagaimana dengan motivasi? Tadi penghargaan, motivasi ini berasal dari dalam diri kita atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca simbol hijab di matanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya mengenai pengemasan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Yuni. Menurut pendapat saya, pengemasan mengenai budaya positif ini sangat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri soal kita dalam pembelajaran masih banyak kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran. Nah, dalam pengemasan itu banyak hal yang saya belajar. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik membentuk karakter seseorang. Insyaallah kedepannya akan saya laksanakan dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah kami buat sama ibu